bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaannya, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Kejaksaan tidak pernah anti kritik. Itu harus digarisbawahi betul. Ya, bahkan kita selalu menjadikan media menjadi tempat kita untuk bertanya dan merefleksi diri. Dalam berbagai forum dan kesempatan, saya kira rekan-rekan media bisa melihat bagaimana kita dengan tagline accessibility, ya, kemudahan-kemudahan media untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan tugasnya jurnalistik terkait dengan kejaksaan. Satu. Yang kedua, bahwa kami juga tidak anti kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap hari kita menerima demonstrasi, dan dari semua itu kita salurkan ke pimpinan dan kita analisis, kita tindak lanjuti, karena kita begitu peka terhadap kepentingan masyarakat. Yang ketiga, bahwa harus dilihat kontekstualnya dari perkara ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ada permupakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permupakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku ini. Peran sebagai tim juridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan, tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka apa? Pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendaknya. Ada peran tim non-juridis. Karena kita tahu, pasal sangkalnya ada 60 miliar. Dari proses hukum terkait dengan dugaan suap dan atau gratifikasi. Nah, berkali-kali saya sampaikan bahwa peran dari ketiga orang ini pada akhirnya apa? Mempengaruhi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, bagaimana pandangan termasuk pandangan peradilan terhadap institusi kejaksaan, karena melakukan mobilisasi massa. Massa disuruh demonstrasi dibayar dan itu terkonfirmasi dan kita sudah rilis. Ya. Ada pembuatan-pembuatan konten, ada pembuatan talk show yang seolah-olah itu diramu menjadi sesuatu pembenaran, padahal tidak demikian.